Mau masuk Islam, pikir apa masuk Islam? Perlu apa masuk Islam itu? Jangan sampai ini karena mau kawin saja masuk Islam. Orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari yang kecil-kecil dulu saya sebut, sakit, penyakit, musibah, bencana alam, kecelakaan, titik-titik segala macam. Tapi Allah simbolkan di sini dengan satu kata, min adabin alim, dari azab yang super pedih. Itu sudah lebih dari virus corona, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Fathur Rahman Sukoharjo beserta pengurus dan Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini Gusti Allah bisa paringi kita semua waktu untuk bersilaturahim di masjid ini. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan silaturahim ini ada motivasi, ada semangat, ada kekuatan, sehingga tadinya sudah tua tapi bisa jadi muda lagi, yang tadinya sakit bisa sembuh, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, silaturahim itu semakin memperpanjang usia kita. Juga dengan adanya motivasi ini, insya Allah kita bisa bekerja lagi, sehingga bisa diparingi rezeki yang katah ya Pak ya, sehingga mudah-mudahan dengan rezeki yang katah niki kita bisa semakin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya juga mengajak kita semua, marilah senantiasa kita hantarkan salam dan sholawat buat junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi di hari kiamat ini ya, hitung-hitung dosa kita ini lebih banyak daripada pahala kita Bapak. Berapa sih amalan kita ini ya? Dosa ini ya Allah, setiap detik ke detik, waktu ke waktu ada lagi dosa, ada lagi dosa. Ya Allah, mudah-mudahan dalam penghisapan itu Allah mengizinkan Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak enak kalau saya tidak berkenalan lebih dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nggih Pak ya? Ya. Saya ini nama sudah tadi Arifuddin Anwar, asli dari Pulau Adonara ya, Kabupaten Flores Timur, provinsinya Nusa Tenggara Timur, serba timur kabeh ini Pak. Nggih ya. Bapak saya itu dari keturunan Kesultanan Ternate, di mana mereka adalah kelompok delegasi Sultan Babullah pada tahun 1500 untuk mengusir Portugis yang mengungsi ke Nusa Tenggara Timur setelah babak belur di Ternate Tidore. Juga sekalian utusan-utusan itu untuk menyebarkan agama Islam di daerah Nusa Tenggara. Sisa-sisa turunannya masih kami ini Pak. Begitu. Secara kebetulan ibu saya dari marga kerajaan Katolik di Larantuka. Larantuka itu satu kota di ujung timur Pulau Flores, di mana kalau Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, Larantuka dikenal sebagai Serambi Roma. Kota ini dengan kerajaannya dibaptis oleh Portugal ketika Portugal mengembangkan misi Katolik. Dimulai dari kerajaan, maka hampir seluruh struktur budaya, seremoni sampai kepada marga-marga yang berada dalam lingkaran kota ini semuanya embel-embel Portugal. Maka Bapak Ibu, marga yang ada di sana itu ada wonten suku Da Silva, suku Fernandes, suku Da Gomez. Mriki wonten Pak? Wonten enten ya, nggih. Nah, ya.
Yang ada itu mungkin di Indonesia ini tinggal di Larantuka dan mantan provinsi kita yaitu Timur Timur. Ya. Jadi datangnya delegasi itu berperang dengan Portugis, dan Portugis mengalami kekalahan, tapi pada waktu itu juga berbarengan datangnya Belanda. Belanda bekerja sama dengan bekerja sama dengan umat Islam menumpas Portugis. Portugis lari ke timur-timur. Akhirnya Belanda membagi kekuasaan dengan umat Islam. Untuk daratan Flores dan sekitarnya dikuasai oleh umat Islam, daratan Timur dan sekitarnya dikuasai oleh Belanda. Belanda terima bersih ini Pak. Dia ke timur menghadapi kaum animisme, langsung dia mengembangkan misinya berupa Kristen Protestan Pak. Adapun umat Islam harus berjibaku dengan kelompok misionaris Kristen yang Katolik yang berada di Flores. Nah, umat Islam sudah cukup banyak pada waktu itu, tapi akibat G30 SPKI banyak tokoh Islam yang dibunuh, timbullah fitnah besar-besaran, maka dakwah Islam terhambat. Datanglah misi Kristen di mana kaum umat Islam hampir banyak yang lari sembunyi di hutan-hutan. Mereka inilah yang kemudian dibaptis menjadi umat Katolik. Begitu Bapak-Bapak ya. Nah, maka sampai hari ini umat Islam hanya ada sekitar 30% sampai 40% di beberapa titik, tetapi mayoritas di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dihuni oleh dua agama besar, yaitu Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Maka umat Islam ya sekitar 10% sajalah di sana Bapak-Bapak. Begitu ceritanya ya Pak. Adapun kulo niki bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit, sithik-sithik ini ya. Karena saya tadi kecilnya itu Katolik, dipelihara oleh keluarga mama, tapi saya juga berterima kasih kepada Allah karena keluarga mama ini walaupun Katolik tapi dari kalangan orang-orang besar, yaitu kakek saya guru Katolik, menyebarkan agama Katolik di pulau-pulau terpencil. Om saya pastor, kemudian om yang satu lagi dokter Pak. Kalau tahun 70 sudah jadi dokter, hebat Pak ya. Bahkan tahun 80-an beliau jadi Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, namanya Dr. Hendrik Fernandes, almarhum. Ya, saya berbahagia juga lah, dalam arti dengan adanya didikan beliau-beliau yang intelektual dan religi ini membuat ketika saya masuk Islam, jiwa ini terbawa terus. Pantaslah kata baginda Rasulullah, siapa yang di jahiliyahnya baik, masuk Islam juga baik. Begitu Bapak-Bapak sekalian, insya Allah. Maka ketika saya bisa masuk Islam pada waktu masa remaja, di mana bapak saya menjemput kami di kota itu dengan alasan kebetulan ada bencana sehingga saya diambil untuk mengungsi. Maka saya ketika awal saya mengenal Islam, memang saya nggak pernah kenal Islam Pak. Di kota itu kita tidak tahu Islamnya. Nah, begitu saya sudah mulai mengenal, saya bilang sama bapak, saya harus sekolah agama supaya saya punya pengetahuan yang luas tentang Islam. Ketika saya berhadapan dengan keluarga mama, saya bisa berdiplomasi, saya bisa berargumentasi, saya bisa menjawab mereka. Karena bapak-bapak sekalian, di hadapan om-om mereka itu Islam di sana tuh dianggap kecil gitu, dianggap tidak ada arti gitu lah Pak. Memang orang fanatik seperti itulah Pak ya. Nah, maka saya akhirnya disekolahkan di pesantren Islam Al-Mu'min Ngeruki, Solo, Sukoharjo. Ya. Kenal yang Ngeruki Pak ya? Wah terkenal lah di Indonesia nih, titik merah gitu. Oke, ya. Tapi jadi saya tamat di tahun 1986. Berarti termasuk senior juga di Ngeruki itu. Kemudian saya akhirnya melanjutkan kuliah tidak di perguruan tinggi agama, tapi saya di perguruan tinggi umum. Saya ambil jurusan ekonomi karena bercita-cita jadi ustadz yang pengusaha di NTT begitu. Ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya mengambil langkah ini? Karena pada waktu itu saya sudah punya pengalaman. Pernah saya di zaman itu kadang juga menggantikan Ustadz Dullah Sungkar. Pada waktu itu pernah satu kali saya ceramah, saya turun dari mimbar, DKM kasih amplop, saya buka amplop 3.500 Pak, tahun 85. Saya pikir lumayan juga 3.500, saya 3.500 itu sekali 10 kali udah sekian. Waktu itu SPP di pesantren baru 17.500. Sekarang ini sudah 1.750.000, 100 kali. Berarti 3.500 itu 100 kali. Sekarang 35 juta begini. Apa berapa? 3.500
Berapa Pak? 3,5 juta ya kurang lebih. Ya betul juga Pak, saya kadang-kadang ceramah dapat 3,5 juta Pak. Ya. Tapi saya pikir Pak, itu kan kalau dai ustadznya di daerah lahan subur seperti Solo ini, seperti Jawa, seperti Jakarta dan seterusnya. Saya baru keliling, dakwah keliling Indonesia Pak. Saya kemarin di Batam seminggu, di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor seminggu, di Riau seminggu, di Medan seminggu. Saya waktu di Batam itu Pak, imam masjidnya saja ada yang dibayar sampai 25 juta kalau sekelas ustadz macam saya. Wih, aku bilang ini kita tinggal nengkene ya apa ya. Memang wajar kalau daerah-daerah yang upah minimum regionalnya besar itu biasanya wakafnya juga besar, sedekahnya juga besar-besar Pak. Sebaliknya daerah-daerah yang upah minimumnya rendah, wakafnya sedekahnya juga sedikit. Berarti honor ustadznya juga sedikit. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berpikir saya ini akan kembali ke NTT. NTT ini daerah yang dalam data nasional salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Daerahnya gersang, pendapatan asli daerahnya rendah, UMR-nya kecil, kemudian umat Islamnya minoritas. Wah, tentu jadi ustadz di sana jangan harap amplop lah Pak. Kalau jadi ustadz di sana miskin-miskin dienyeh, kenapa dienyeh apa? Dihina-hina itu. Ustadz di sana harus punya harga diri betul-betul. Harga diri secara iman dan takwa, harga diri secara realitas sosial. Artinya umat Islam di ustadz di sana tuh harus punya power, ilmu oke, wawasan oke. Wawasan juga harus luas, jangan wawasan sempit-sempit. Bangga iso urip di sana Pak. Ya, harus punya ilmu juga mantap, kemudian harus punya harta. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat ketika saya ditanya bagaimana cara antum berdakwah di sana, saya bilang sama mereka, saya berdakwah di sana adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali pada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, keburukan juga akan kembali kepada dirimu. Itu filosofi dakwah saya berdasarkan firman surat Al-Isra ayat 7 ini Pak. Maka untuk berbuat kebajikan tidak sekedar di lisan kita, tapi mulai dari hati, ucapan, sampai kita punya amalian. Hati dalam jihad itu Bapak Ibu sekalian harus tulus. Maka saya menata diri saya, tentu ini sebuah proses pembelajaran yang panjang. Saya sudah berdakwah sejak tahun 1989 di daerah saya sampai hari ini Bapak-bapak. Kalau cerita tantangan dakwah saya tidak perlu cerita panjang, karena semua dai pasti itu jadi makan minumnya ya Pak ya. Nah, tapi yang saya rasakan adalah nikmatnya kita mengamalkan ajaran Islam di tengah-tengah kondisi seperti ini. Bisa dibayangkan Pak, saya datang ke sana dengan stigma negatif. Wah, iki tamatan ngeruki, ekstrem kanan iki. Wah, ini agama baru kuy. Baca Fatihahnya alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini anti adat ini. Tidak ada ininya lah. Stigma ini melekat di diri saya. Padahal saya belum pernah saya amalkan yang begitu-begitu. Tapi beriringan dengan perjalanan waktu Bapak-bapak saya juga dengan amalan-amalan saya, bagaimana cara saya dengan santun menyampaikan agama ini, bagaimana upaya kita untuk bisa membantu saudara-saudara muslim dan non-muslim tanpa ada tendensi-tendensi lain. Biasanya Pak, kalau kita bantu orang itu kan masa-masa mau pemilu ya Pak ya. Nah, itu biasanya targetnya. Kalau saya enggak, tidak melihat itu. Justru habis pemilu baru tak bantu Pak. Gitu. Dan yang kita bantu itu bukan umat Islam saja, umat Kristen pun kita bantu. Satu prinsip dalam perjuangan saya di sana Bapak-bapak, al-Islamul a'la wala yu'la alai. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang bisa melebihi Islam. Bapak Ibu, berarti kalau kita lihat dalam kehidupan budaya kita, kalau orang dengan strata sosial tinggi itu biasanya kan adabnya tinggi ya Pak ya. Amalannya hati-hati, jaga diri betul-betul, tidak mengumbar sana mengumbar sini. Istilahnya kalau Jawa ini nyerocos karena sana sini enggak. Begitu juga saya beranggapan Islam ini mahal Pak. Islam ini tidak dijual murah. Tidak perlu orang harus masuk Islam dengan enteng-enteng. Oh, kalau mau masuk Islam dengan saya tak teror dia. Sampai mau masuk Islam bikin apa masuk Islam itu?
Perlu apa masuk Islam itu? Jangan sampai ini karena mau kawin saja masuk Islam ini, tapi tidak belajar agama. Kita tak lihat selama di gereja ini seminggu sekali aja nggak pernah masuk gereja ini. Pemalas. Nanti kalau masuk Islam 5 kali sehari mampu kamu? Belajar dulu lah baru masuk Islam. Prinsip dakwah seperti itu, Pak. Jadi tidak ada niat rekrutmen orang, tidak ada kepentingan untuk sekian banyak pemilih, nggak ada urusan, Pak. Bismillah, kita amalkan yang baik saja, kita menyampaikan yang baik. Maka ketika saya berdakwah daerah-daerah Kristen itu, di daerah Timor, kami di sana mewakafkan air bersih, Pak. Kita bikin program air bersih karena daerah sana itu susah air, Pak. Kenapa susah air? Itu tadi nenek moyang itu karena saking takut berperang dan takut dituduh dan jangan sampai dipenjara dan dibunuh, lari sembunyi di gunung, Pak. Di gunung yang tempatnya tidak ada air, monten-monten banyu nih, Pak. Di tempat itu mereka tinggal di situ, sembunyi di situ, Pak. Akhirnya beranak pinak, jadilah kampung-kampung yang tidak ada airnya, Pak. Kemudian kampung-kampung itu ada yang jadi mu'alaf, Pak. Saya melihat, wah ini ada sentimen. Kenapa sentimen? Ini orang yang duduk di pemerintahan ini, pemerintahnya no problem, tapi pejabat-pejabat ini mungkin secara pribadi dalam tanda petik dia tidak suka kalau ada keluarga-keluarga ini yang keluar dari agamanya masuk Islam. Maka daerah-daerahnya itu tidak dibangun, Pak. Kalau dibangun juga mungkin ada tekanan dari pusat baru dia bangun mungkin. Nah, bagi saya wah ini tidak masalah. Justru mereka tidak bangun, ini peluang umat Islam untuk membantu. Maka kita bikin program wakaf. Salah satunya wakaf air bersih, Pak. Kita bangun jaringan air sepanjang 5 km. Itu kita melewati kampung-kampung Kristen, Pak. Kita kasih mereka, buka juga jaringan air untuk mereka, Pak. Al-Islam ini ya tinggi, mahal, bisa melindungi orang. Ketika peresmian dalam ceramah dihadir oleh Pastor Romo umat Kristen, saya bilang bagaimana? Pak Romo, Pak Pendeta, ayo umat Kristen semuanya, kehadiran Ustadz Arif di tempat ini jangan khawatir. Saya sedikit pun tidak ada niat merubah keyakinan bapak-bapak dan keyakinan umat bapak untuk pindah Islam. Tidak ada, Pak. Tidak ada niat saya tidak ada. Ini demi Allah saya tidak ada yakin seperti itu. Tapi saya berkewajiban ke hadapan bapak-bapak, saya menyampaikan Islam ini kepada bapak-bapak. Kenapa? Karena pertama itu tugas saya, tablik. Yang kedua, kita hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak harus mengerti agama saya harus paham agama bapak, supaya kita bisa saling mengerti dan saling hidup rukun. Begitu ya, Pak ya? Menipun ya? Memang harus begitu, Islam seperti itu. Jadi saya bilang sama mereka, bapak-bapak jangan masuk Islam ini, berat ini Islam. Ini tidak pergi gereja ini hari-hari Minggu, ini 5 kali sehari. Nah, tapi saya bilang bagaimana? Tapi urusan bapak kalau memang mau merubah keyakinan, itu bukan urusan saya, Pak. Itu urusan hidayah Allah, itu urusan yang atas. Kalau memang ada umat yang tiba-tiba bisa berubah dan berbondong-bondong masuk Islam, saya juga kaget, loh kok bisa begitu? Kaget ini kita akan mengungkapkan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Kenapa, Pak? Karena kalau saya target dia bisa masuk Islam dan Allah menguji saya, iblis menggoda saya, dan ternyata orang itu masuk Islam dan karena wasilah saya, wah boleh jadi dalam hatinya ada kebanggaan, Pak ya. Gitu. Nah, karena lu kan masuk Islam karena gua, gitu. Kowe iki iso dadi wong Islam gitu karena aku toh. Nah, itu kan repot lah, Pak ya. Berarti ustadznya ada kemusyrikan juga, Pak. Hanifah musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita harus tuluskan perjuangan ini. Betul-betul tidak ada tendensi kita. Insya Allah kalau tidak ada tendensi apapun, maka yang kita sampaikan itu akan berbekas di hati siapapun sebagai manusia. Karena manusia punya nurani kalbu yang sama, Pak. Apapun agamanya. Urusan dia nanti menerima dan ada hidayah mau pindah agama, bukan urusan kita, Pak. Kita juga mau masuk Islam mau tidak, nggak repot kita, Pak. Karena urusan orang masuk Islam ini kuasa Allah. Kapanpun kalau Allah mau sedunia ini semuanya berubah imannya jadi muslim, gampang, Pak. Sedangkan kita sekarang tugas kita cuma balik saja. Maka saya berpikir kalau tugas kita balik, maka kemaslah tablik ini sebagus mungkin, seperti Nabi berdakwah, Pak. Tidak paksa orang, tidak anarkis, tidak kacau balau, tidak teror sana teror sana, perlu. Saya punya keyakinan, pemahaman filosofi pemahaman tasawuf saya secara mendalam atas renungan saya. Pak, Islam itu, Pak, cuma hanya doa saja kalau kita sungguh-sungguh, zikir saja dengan sungguh-sungguh.
masalahnya bisa teratasi. Betul tidak Bapak-bapak? Kita kuatkan doa kita, kita bersihkan hati kita, kita kerjakan yang baik, jauhkan dari seluruh maksiat. Kita dengan zikir, Allah terima doa-doa kita, Pak. Itu kita yakin. Dan saya terapkan dalam dakwah saya, Pak. Memang dalam Islam itu, Pak, amalan-amalan wakaf itu boleh untuk orang-orang kafir sepanjang dia tidak memerangi Islam. Yang tidak boleh itu kan kafir harbi, ya, orang kafir yang memerangi Islam. Kalau orang kafir tidak memerangi Islam, memang itu kewajiban umat Islam untuk turut memberikan kontribusi dari Islam ini kepada dunia. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata langkah dakwah saya ini bapak-bapak, saya mulai dari nol. Saya awal pulang dari Ruki, saya sempat berdakwah 1 tahun di Bima, kemudian dari Bima saya pulang ke kampung, Pak. Saya masih ingat saya bawa modal cuma 90.000. Awal usaha saya bentang di depan toko, hasilnya seminggu 7.000 perak, Pak, keuntungan. 7.000 itu saya programkan harta saya. Hartaku 7.000 niki, telung 3.500 untuk anak istri makan, 3.500 untuk jihad. Pak, harta itu sistemnya begitu, sudah diprogramkan. Jangan kita tunggu nanti orang minta dulu baru kita kasih, Pak. Karena apa? Dalam Al-Quran sudah jelas, dalam hadis Rasulullah bersabda, ya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser seorang hamba di sisi Robnya pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, ya, an umrihi fima afnahu, dalam hal umurnya, diapakan dihabiskan umur itu. Yang kedua, an ilmihi, dalam hal ilmunya, ya, bima fa'ala fihi, dengan untuk apa saja ilmu itu dimanfaatkan. Yang ketiga, an jasadihi, dalam hal jasadnya, fima ablahu, untuk apa dia pakai itu tubuh nih. Dan yang satunya terakhir, yaitu an malihi, dari segi hartanya, Pak. Harta ini ditanya 2 perkara. Pertama, min aina iktasabahu, berarti produktivitas harta, sumber harta, kelola harta. Bapak Ibu, ketika kita mengelola harta sebagai pengusaha, kalau kita punya toko di mana-mana, senang tidak, Pak? Pasti senang, Pak, ya? Oh, jelas lah kalau untungnya ada. Ketika kita sudah punya untung, sudah jadi konsumtif, ini sudah jadi hasil, Allah bertanya kepada kita, fima anfaqahu, untuk apa saja kau belanjakan harta itu. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, sebagai seorang muslim selayaknya kita sudah programkan, ini harta yang saya punya ini separuhnya untuk infak keluarga, anak istri untuk makan minum dan segala macamnya. Kedua, ini untuk kewajiban agama, zakat fitrah, zakat mal kalau memang sudah sampai nisabnya. Yang ketiga, ini untuk investasi akhirat, dan investasi akhirat salah satunya adalah wakaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini juga hari ini sedang dirundung dengan satu musibah besar ini. Apa tuh Bapak? Corona. Sampai di Solo juga, Pak. Kedengaran ya, Pak, ya? Kita kira di Jakarta aja. Ternyata seluruh negeri ini sedang dicemaskan dengan masalah corona. Tapi dalam Al-Quran itu Allah sudah jawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau aku tunjukkan kepadamu sebuah bisnis yang dapat menyelamatkan kamu dari, ya, yang kecil-kecil dulu saya sebut, sakit, penyakit, musibah, bencana alam, kecelakaan, tete bengek segala macam. Tapi Allah simbolkan di sini dengan satu kata saja, min adzabin alim, dari azab yang super pedih. Itu sudah lebih dari virus corona tuh, Pak, ya. Apa amalan itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Tu'minuna itu menggunakan filun mudhari yang artinya selalu kata kerja yang sedang berlangsung, yaitu olah iman terus. Iman kepada siapa? Kuatkan imanmu kepada Allah dan Rasul, berarti kuatkan akidah. Bapak Ibu, yang saya katakan tadi itu salah satu bentuk akidah itu, bahwa kita ketika berwakaf mengorbankan harta untuk kebaikan itu tidak menunggu kaya. Itu tergantung iman, Pak. Bahwa ketika kita mengorbankan harta tidak akan membuat kita miskin, Pak.
Pak, Bu, saya di tahun 2002 bersama teman-teman bisa bangun pesantren Bapak Ibu sekalian. Pesantrennya gratis lagi. Tidak ada donatur Pak. Tidak ada orang yang nyumbang ini itu, tidak ada. Mulai dari kami beberapa orang, ustadznya makan, santrinya makan. Ya, ini saya punya anak satu ini termasuk santri pesantren. Sekarang kuliahnya di UMS Pak. Nah, tujuan saya kaderisasi, besok pulang ngajar di sana Pak, begitu. Nah, tapi tidak tahulah kalau di sini orang penerimaan guru tahfiz saja 2,5 juta Pak, orang bisa mulai menaiki. Nah, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini menyangkut akidah bahwa ketika kita berwakaf tidak membuat kita miskin, malah semakin banyak barokahnya. Itu tidak bisa diyakini kalau tidak punya akidah yang kuat Pak. Jadi untuk menghilangkan kita dari azab, kepedihan, keletihan, stres dan segala macam, satu tadi, kuatkan iman selalu. Iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulullah, dalam hal ini mengikuti contoh-contoh beliau hidup itu satu. Kedua, bagaimana cara bisnis apa yang membuat kita terbebas dari azab itu? Yang kedua, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tujahiduna menggunakan fi'lun mudhari, berarti selalu kerja terus, yaitu kerja perjuangan ini terus. Berjuang dengan apa? Bi amwalikum, yaitu dengan hartamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya periksa ayat di dalam Al-Quran tentang jihad. Ternyata jihad di situ redaksinya dimulai dengan jihad bi amwalikum. Ini redaksi ayat. Berjuanglah dengan hartamu, baru diikuti dengan jiwa ragamu. Berarti saya pikir, wah ini berarti kita ini dituntut harta ini duluan. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, orang yang paling mulia di dunia ini sebenarnya apa Pak? Siapa Pak? Orang yang paling bertakwa. Orang yang paling apa Pak? Orang yang paling kaya Mas ya. Oh ya, bertenan sih. Kalau orang yang paling takwa itu omong di bibir itu Pak ya. Kenyataan kalau orang punya ideal kalau pemikiran orang yang paling kaya dan orang paling takwa itu menjadi pilihan, pasti masjid ini sampai di sana juga udah penuh semua ini Pak. Ya. Benar secara akidah, secara idealisme yang paling mulia adalah yang paling takwa, tapi realitas orang kaya Pak. Maka Allah tahu itu kelemahan manusia, maka ditembak di situ. Kalau mau bebas dari azab, salah satunya iman kepadaku dan kepada Rasulullah. Yang kedua, berjuang dengan hartamu dulu. Sebelum jiwa gampang Pak. Kalau kita bilang orang preman-preman, kalau kita tak dakwah ke mereka, dia kadang bilang begini, Ustadz itu begitu, tapi kalau ada perang paling aku duluan yang berani di depan, ustadznya tidak berani. Biasa preman bilang begitu. Terus tak tanya, lo kok iso ngono toh? Oh iyalah Ustadz, ini kan setiap hari kita dosa, sekalianlah kesempatan untuk masuk surga. Takkan apa iya surga mbahmu toh? Memang di surga itu masuknya kayak gitu. Surga itu melalui proses cobaan panjang, kesabaran dulu baru bisa sampai di sana. Bukan hari ini bawa bom terus kita bom mati masuk surga. Wah, belum tentu Pak. Jangan keliru berpikir ini, saya mohon. Rasulullah kalau bisa begitu, dulu Rasulullah udah jihadnya kayak gitu Pak ya. Bayangkan ketika beliau dihadirkan di Mekah, posisi Masjidil Haram penuh dengan berhala keliling. Apakah pernah Rasulullah melakukan protes atau melakukan tindakan kekerasan atau menggalang massa untuk memporak-porandakan Masjidil Haram itu? Nggak ada Pak. Yang ada apa? Perjuangan yang santun, perjuangan yang istiqomah, penyampaian dakwah yang luar biasa mengetuk hati nurani manusia, sampai Abu Jahal itu tidak habis berpikir, wah itu keponakanku itu piye kuwi, opo sing ya, sampai pergi bersembunyi tengah malam dengar bacaan Al-Quran beliau itu. Padahal di depan umat bencinya luar biasa terhadap Nabi Muhammad, padahal di balik itu dengar Al-Quran secara sembunyi-sembunyi. Ini sirah nabawi, ini saya pelajari dan saya mencoba menerapkan dalam dakwah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah gentar menghadapi siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena saya punya konsep saya berada di dalam jalur Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya lakukan? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Fussilat, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang ahsan. Ahsan itu tingkat superlatif, ismun tafdil, tingkat lebih. Turunan katanya hasanah. Hasanah artinya kebajikan, ahsanah itu artinya yang paling baik. Berarti upaya kita dakwah ini harus yang paling apik Pak. Yang paling apik bagaimana? Sesuai fitrah manusia. Kalau sudah seperti itu, siapapun orangnya tanpa memandang agama pun dia akan menerima.
begitu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa, maka kamu saksikan orang yang antara kamu dan dia tadinya bermusuhan, orang penaan, tidak suka-suka, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah dia berubah jadi temanmu yang setia, Pak. Betul, Pak. Saya dakwah di sana, kampung saya dikelilingi kampung Kristen, Pak. Saya punya pesantren di tengah-tengah ini, tahun 2002 sampai sekarang masih berjalan, Pak. Tidak pernah ada yang lempar-lempar pesantren saya, Pak. Saya pulang dakwah tengah malam lewat pegunungan itu, Bapak. Di pinggir jalan anak-anak Katolik Kristen duduk di pinggir jalan minum-minum mabuk, Pak, ya, biasanya. Di sana mobilnya sekali-sekali baru lewat, Pak. Begitu mobil saya lewat, oh itu Ustadz. Mereka tegur saya, Ustadz, selamat malam Ustadz. Ustadz, malam baik Ustadz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang negur saya itu Markus, Petrus, Yosef, Paulus, ya, Poce, macam-macam lah namanya. Ini ada orang-orang Islam juga kadang-kadang merubah namanya ikut gitu-gitu ini. Bukan Muhammad, bukan Ismail, bukan Arif yang negur saya, Pak. Sampai mereka, saya sudah agak lewat ke depan, Ustadz, salam Ustadz ya, besok kita jumpa Ustadz. Mereka sudah tahu besok jumpanya di lapangan bola, Pak. Karena saya juga main bola dengan mereka, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bayangkan kalau ada sentimen antara mereka dengan saya. Woi, ya, saya di jalan tuh pasti sudah dipalang itu ya, Pak. Ya tidak, Bapak. Baru hari Kamis baru-baru ini, Kamis minggu lalu ini, Pak. Pulau saya itu orang berperang, Pak. Perang merebut tanah. Padahal sama-sama Kristen, Pak. Pakai parang, tombak, anak panah, Pak. Satu kelompok 10 orang, satu kelompok 6 orang. Yang 6 itu mati 4, yang 10 itu mati 2. Pak, orang kalau perang di sana cincang kepalanya seperti kita potong kepala kerbau, Pak. Potong begini, angkat, pegang begini, taruh di atas pohon. Saking beraninya mereka itu, Pak. Itu sentimen orang Adonara seperti itu, Pak. Bisa dibayangkan kalau antara kita dengan mereka terjadi seperti itu, mudah saja, Pak. Tapi apa, Pak? Saya berkeyakinan dengan cara seperti tadi, Bapak Ibu. Jangankan manusia, batu, kayu, tumbuh-tumbuhan dan rumputan di pinggir jalan dimanapun saya lewat, saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan mereka, doakan kamu untuk Ustadz itu, dia selamat dalam perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu yakin tidak? Pasti. Kalau kita berzikir, bapak-bapak dari rumah ke masjid ini selalu berpikir seperti itu, ya Allah, lindungilah saya dalam perjalanan ini. Apapun yang ada di jalan ini akan dia akan berdoa kepada Allah untuk kita. Ini yang menguatkan saya, bapak-bapak sekalian. Maka saya jalan ini, tujuan pertama bapak-bapak dalam keliling ini karena saya punya program-program besar di NTT dan Indonesia Timur, Bapak. Bukan saja Nusa Tenggara Timur. Saya ada kapal dakwah, di kapal itu ada gubah masjidnya di atas, Pak. Orang takut ini lewat daerah Kristen baik, tidak sebelah enggak bakalan ini. Kita datang dengan kebaikan, Pak. Dari pulau ke pulau, desa ke desa, kampung ke kampung, melintasi provinsi sampai Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Halmahera, Maluku, Papua, Pak. Kita bikin program tebar Al-Quran setiap rumah, Pak. Insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak sudah pernah berwakaf ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih bapak-bapak. Sudah 150.000 Al-Quran kami tebarkan di sana. Saya langsung mengantarkan, Pak. Di lapangan saya ajak pemerintah bekerja sama. Saya tidak mau tahu yang namanya dia bupati biar dia Kristen. Saya, Pak, tolong bantu. Itu tanggung jawab Anda terhadap umat Islam yang ada dalam daerah ini. Siapapun orang ya, Pak, saya ajak mereka. Tujuan juga kita meminimasi isu negatif, Pak, ya. Umat Islam kalau dihambat oleh isu kan repot juga dakwah ini. Kita perlu lancar, perlu keterbukaan. Seperti saya bilang tadi, semua kita ajak bekerja sama. Urusan berubah agama bukan urusan kita. Alhamdulillah bapak-bapak punya, ibu punya Al-Quran bisa tersebar di sana. Nah, saya datang itu saya ucapkan itu terima kasih sambil mendoakan mudah-mudahan amalan kita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, kebetulan kita bikin program lagi di pesantren, kita sedang membangun masjid. Nanti sebentar brosurnya dibagikan oleh adik-adik. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan wakaf juga untuk masjid di sana. Bapak Ibu, bukan orang di sana itu tidak bisa beli Quran atau bukan mereka tidak bisa bangun masjid. Tapi saya melihat dengan jumlahnya yang sedikit, tentu perkembangan pembangunan begitu lambat, dengan keterbatasan ekonomi atau dengan toko yang menyediakan Al-Quran itu tidak ada, maka saya melihat ini potensi wakaf. Dan kita tumbuhkan sedekah ini, maka saya keliling Indonesia ini mengajak kita semua, ayo kita bangun Indonesia ini. Bapak Ibu, kalau Bapak punya wakaf ada di mana-mana, insya Allah ketika kita berada dalam kubur, kita akan merasakan pahala mengalir itu. Bapak Ibu bayangkan, tanpa kita sadari, nanti kita rasakan dari Papua mengalir datang, kita merasakan dari NTT, dari negeri mana saja, apalagi tempat-tempat yang rawan akidah, tentu pahalanya lipat ganda itu, Pak. Pahala pembinaan, pahala dakwah, pahala pemanfaatan, macam-macam. Gitu. Maka saya hadir ini Bapak Ibu, mari kita hidupkan jihad ini.
Programkan dalam harta kita yang saya dapat, saya niatkan untuk diri saya, istri saya, anak saya, bapak saya, mama saya, keluarga saya, tetangga saya, jamaah saya, masjid saya, umat saya, kabupaten saya, desa saya, negara saya, dan seluruhnya dunia ini kita berkontribusi dalam amal. Kita niat seperti itu, maka insya Allah Allah akan amanahkan harta kepada kita, bapak-bapak sekalian, ya, insya Allah. Ya, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jam berapa Pak? Isa? 7 menit lagi toh? Pas saya close ya. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya berharap kepada Allah, tapi saya nekat keliling negeri ini untuk mendakwakan wakaf, karena wakaf itu penting. Wakaf agak berbeda dengan sedekah biasa, Bapak. Kalau sedekah biasa pahalanya sekali saja, artinya dilipat gandakan, tapi saat itu saja pahala. Tapi kalau wakaf, pahala dikasih, dilipat gandakan, diamal jariahkan, mengalir terus sampai kita dalam. Itu bedanya. Maka wakaf itu ada syaratnya, Pak. Syarat pertama harus ada wakif, kedua harus maukuf. Maukuf itu artinya harta yang kita wakafkan. Harta yang kita wakafkan itu dalam wakaf harus terstandar, yaitu barangnya bernilai dan harus punya angka pasti. Contoh misalnya Al-Quran wakaf, ya, dari badan wakaf itu Al-Quran nilainya itu 100.000, harus pasti. Kemudian harus ada maukuf alai, yaitu orang yang kita akan berikan manfaat itu. Kita harus ucapkan di situ, Al-Quran 100.000 atas nama saya ini untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur, contoh seperti itu. Atau di Indonesia harus kita ungkapkan seperti itu. Nah, ya, ini Al-Quran badan wakaf Al-Quran, Pak. Ini nilainya 100.000, Pak, sudah sampai di sana termasuk distribusinya. Di daerah saya kalau kita beli 200.000 ini, Pak. Tapi wakaf hanya ditawarkan 100.000. Nah, gitu Bapak-bapak sekalian. Jadi yang terakhir, wakaf itu syaratnya harus ada ikrar wakaf. Jadi kita harus ucap, Pak, supaya nilainya jadi wakaf, tidak menjadi sedekah biasa. Olehnya itu badan wakaf Al-Quran menempatkan staf-stafnya di Solo ini, termasuk beliau-beliau ini yang adik-adik ini datang ini bukan sekadar minta-minta uang, bukan, Pak. Mereka ini ditugaskan mensosialisasikan wakaf. Yang kedua, mereka menjadi nazir satu untuk menjadi saksi atas wakaf bapak-bapak. Maka ketika kita berwakaf tunai, kita harus sampaikan baik secara tulisan, kalau kita transfer harus kita WA tentang maksud wakaf kita, supaya ini menjadi saksi mereka ini. Nanti nazir satu ini beritakan ke nazir dua di badan wakaf Al-Quran pusat, nazir dua menyelenggarakannya, teruskan ke saya nazir tiga, saya ke lapangan bekerja sama dengan pemerintah setempat sebagai nazir 4, mereka menunaikan kepada kepala keluarga masing-masing. Seperti itu prosesnya bapak-bapak sekalian. Maka sekali lagi mereka ini hadir bukan masalah minta-minta. Kalau mereka punya pendapatan pengumpulan tidak cukup atas nilai wakaf, maka lembaganya harus ditutup. Kenapa? Karena ketika mereka mengambil manfaat, jangan sampai mereka menggunakan uang melebihi daripada hak mereka sebagai badan amilnya, Bapak. Nah, itulah wakaf, berbeda dengan yang lain-lainnya, Bapak-bapak. Maka saya mengajak semua ke negeri ini, ayo kita wakaf. Kita yakin sedekah itu akan membuat kita terbebaskan dari azab Allah, termasuk virus corona, Bapak Ibu sekalian. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Marilah kita mengakhiri ini dengan doa, terutama berkaitan dengan wakaf-wakaf dan sedekah kita kepada lembaga manapun saja. Boleh jadi pahalanya telah dihentikan oleh Allah disebabkan karena dosa-dosa kita. Kita memohon kepada Allah kembali, semoga diabadikan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah kami semua, lindungilah kami dari segala macam mara bahaya dan bala bencana, terutama virus corona, untuk kami dan seluruh negeri di alam semesta ini. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu. Rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah, Rabbana taqabbal minna hadal infaq, Rabbana taqabbal minna hadal Qur'an, Rabbana taqabbal minna hadal waqaf, Rabbana taqabbal minna hadhihi zakat, Rabbana taqabbal minna hadal amal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang benar dari Allah, khilaf dari saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Jika tidak berjumpa di dunia, semoga kita jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.